Saudara, 26 Desember kami sekeluarga itu menuju Bitung untuk acara keluarga. Dalam perjalanan di tol, karena saya memang kurang sehat dan agak lelah, Semu Nancy itu menawarkan diri kepada saya untuk menyetir mobil. Saya menjawab, tidak usah, saya bilang. Lalu dia bertanya, kamu tidak percaya saya bisa menyetir sampai di Bitung dengan selamat? Lalu saya menganggukkan kepala, menandakan bahwa saya setuju bahwa dia akan bisa membawa. Kami berempat tiba dengan selamat sampai di Bitung walaupun melewati jalan tol. Setelah saya mengatakan saya percaya, tetapi saya tidak memberikan kemudi itu kepada Semu Nancy untuk mengendarai mobil itu tiba sampai di Bitung. Kenapa? Karena saya tidak berani menyerahkan kendali mobil kepadanya dan merasa nyaman kalau saya sendiri yang menyetir. Hal ini bukan terjadi 26 Desember. Sejak kami di Bandung, beberapa kali kalau kami pulang dari Bandung menuju ke Malang, ketika kelelahan sekitar jam 2 pagi begitu, dia selalu, mau saya ganti? Mau saya ganti? Tak usah, saya bilang. Biar saya yang setir. Saudara, sepanjang dia bisa menyetir dari 2016, hanya beberapa kali, termasuk tadi pagi, dia antar saya ke sini, untuk saya menjadi penumpang dan seolah-olah saya menyerahkan diri kepada dia untuk membawa saya kepada tujuan yang saya inginkan. Saya percaya dia bisa mengendarai, tetapi saya tidak berani atau memberanikan diri untuk dipimpin, dituntun, dibawa kepada tujuan yang kami ingin lalui bersama-sama. Sesekali dengan separuh hati saya memberikan diri untuk menjadi penumpang dia. Dan itulah gambaran yang ingin saya sampaikan dari perikop yang akan kita baca bersama-sama dalam Lukas pasal 9 ayat 57 hingga ayat yang ke-52 yang akan menjadi nats kita pada pagi hari ini. Separuh hati. Saudara, inilah gambaran dari perikop yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jikalau kita mengamati dengan teliti, tentu sebagian kita akan merasa heran atau aneh dengan perikop ini. Bukankah pernyataan ini seperti seolah-olah Tuhan Yesus itu membawa sebaskom air dan menyiramkan kepada api yang membakar daripada beberapa orang yang mau mengikut Yesus? Bukankah beberapa kali Tuhan Yesus mengajak orang-orang untuk ikutlah aku, tetapi sekarang dia seolah menyiramkan air itu kepada mereka. Mengapa Yesus memberikan statement-statement atau pernyataan-pernyataan seperti ini? Ayat-ayat yang akan kita bahas akan memberikan satu jawaban kenapa Tuhan Yesus memberikan pernyataan itu. Ayat 57b dikatakan demikian pada orang yang pertama. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Saudara, orang yang pertama ini mau mengikut Yesus tetapi dengan motivasi yang keliru. Kenapa keliru? Karena sangat mungkin sekali dia mengikuti Yesus dan begitu takjub melihat mujizat-mujizat yang selama ini dilakukan oleh Yesus. Enak kan kalau ikut Yesus yang begitu luar biasa, menakjubkan, berkuasa penuh, dan saya menjadi murid dia. Yesus tidak mau memanfaatkan psikologis orang ini, emosi orang ini, untuk kemudian dia mengiring dia. Saudara, Yesus ingin orang itu menggunakan otak dia dan hati dia. Bukan hanya sekedar hati ini. Karena apa? Hati ini bisa kemudian sirna, boleh katakan kemudian pelan-pelan akan lenyap oleh karena apa? Pergumulan zaman demi zaman, pergumulan hari lepas hari, kesulitan demi kesulitan. Yesus tidak pernah mengambil keuntungan dari luapan emosi sesaat daripada setiap kita masing-masing. Karena emosi itu saya katakan tadi tidak bisa bertahan lama. Suatu hilang akan lenyap, habis.
oleh karena derasnya gelombang kehidupan ini. Saudara, memberi diri untuk menjadi murid Yesus bukan hanya sekedar sebagai suatu pengikut, follower, subscriber. Sekarang lagi zamannya orang-orang suka nonton YouTube, Instagram orang, atau mungkin Facebook orang, hanya sekedar follow. Kalau saya suka, saya ambil, saya baca, saya tonton. Kalau nggak suka, ngapain? Kalau nggak sesuai dengan kebutuhan saya, ngapain saya subscribe? Nggak akan mungkin. Saudara, menjadi murid Yesus bukan hanya kalau cocok saya ikut. Yang saya nggak cocok, firman yang nggak cocok dengan saya, maaf Tuhan, saya tidak bisa mengikuti itu. Ngapain saya buang-buang waktu? Ngapain saya buang kuota? Ngapain saya buang emosi saya untuk sesuatu yang saya anggap tidak menguntungkan bagi saya? Akibatnya kita menjadikan Yesus sesuai dengan keinginanku, pemahamanku, sesuai dengan kakiku. Selama dia tidak membahayakan usahaku, tidak membahayakan keluargaku, tidak mengutik-utik emosiku atau maaf mungkin dosa-dosa kecilku, maka saya akan ikut Engkau Tuhan. Waktu itu Tuhan Yesus bilang, liang serigala punya liang dan sebagainya. Yang kedua, respon Yesus terhadap orang yang kedua. Dikatakan dalam ayat 59b. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Saudara, orang ini mau mengikut Yesus, tetapi memiliki prioritas yang berbeda. Prioritas yang keliru. Saudara, butuh satu anugerah dari Tuhan untuk kita bisa paham, kita bisa mengerti apa artinya sebenarnya pemberian diri itu. Orang ini memiliki anugerah sebenarnya. Di antara 3 orang ini hanya orang kedua yang Tuhan bilang, ikutlah aku. Orang pertama dan orang ketiga mereka yang mau ikut Yesus. Tapi orang kedua Tuhan Yesus tawarkan. Tuhan tawarkan anugerah kepada dia untuk menjadi murid Yesus. Dan itu butuh anugerah untuk memahami itu. Tetapi kesempatan dan tawaran dari Yesus untuk mengikut dia itu tidak diambilnya. Sehingga dia bisa memberi diri dia untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Saudara, kelambanan, keraguan-raguan seringkali menjadi sebuah penghalang kita untuk kita memberi diri. Penundaan demi penundaan tidak jarang men-skip, boleh katakan. Meminggirkan kesempatan yang ada di depan mata dan kemudian itu lewat begitu saja. Saudara, penundaan tidak hanya meminggirkan atau men-skip kesempatan, tetapi juga mengaburkan setiap prioritas hidup kita. Saudara, acap kali kita banyak alasan dan mengatakan ada banyak hal-hal yang mendesak dalam hidup saya, membuat saya kemudian yang penting itu, yang utama itu kita kemudian skip, kita kemudian abaikan. Bisa jadi itu urusan keluarga, bisa jadi kesibukan di dalam tempat kerja kita, bisa jadi itu pergumulan-pergumulan kita pribadi. Mimpi-mimpi kita yang belum terwujud sehingga kita kemudian kesempatan di depan mata itu untuk mengiring Yesus, memberi diri kepada Yesus itu kemudian terabaikan. Saudara, selama kita hidup, hal-hal yang mendesak hidup kita itu tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Selama kita hidup. Pekerjaan, kesibukan, pergumulan keluarga dengan segala polemiknya, pergumulan-pergumulan kita pribadi tidak akan pernah kemudian kita bisa buang selama kita hidup. Tetapi prioritas, hal yang penting betul-betul butuh niat, butuh anugerah, butuh suatu komitmen untuk kita betul-betul mengatakan ini hal penting. Bukan hanya sekedar di otak, tapi juga di hati dan bahkan di kaki kita bergerak.
Sederhana saat teduh. Penting bagi kita. Tapi berapa kali kita seringkali skip karena apa? Pagi-pagi sudah sibuk masa ini, masa itu. Pekerjaan menuntut kita. Ada hal-hal yang ternyata kita abaikan, harus kita kejar, selesaikan. Dan kemudian kita skip itu saat teduh kita. Relasi kita dengan Tuhan. Berdoa dengan Tuhan. Kalaupun berdoanya apa? Sekedar sebuah rutinitas kewajiban. Terima kasih Tuhan sudah memimpin saya selama malam ini dan kami boleh bangun pagi. Hari ini saya mau kerja. Hanya sebagai sebuah laporan. Orang yang ketiga. Mari kita melihat dalam ayat 61. Ayat 61 katakan dalam bagian B, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu kepada keluargaku. Orang ketiga ini mau mengikut Yesus tetapi dengan pengabdian yang keliru. Kata kunci dari jawaban Yesus adalah sebenarnya menoleh ke belakang. Saudara, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, artinya apa? Ketika engkau tidak fokus, ketika perhatianmu itu tidak kepada Tuhan, kepada diriku, maka yang lain itu akan engkau abaikan. Saudara, memandang ke depan artinya kita fokus pada apa yang sebenarnya kita akan kerjakan. Apa yang kita harus abdi, apa yang harus kita korbankan di depan kita itu. Terlalu banyak pertimbangan dan hati serta pikiran yang bercabang untuk mengikut Yesus membuat kita salah memberi diri kepada Tuhan. Saudara mau mengikut Yesus tapi masih memikirkan keluarga, masih memikirkan sahabat, bukan berarti nggak penting mereka. Bukan berarti harus kita abaikan mereka, tidak. Saudara, penyerahan diri tidak sekedar diartikan kita ini tunduk. Bahwa ketika saya submission, ketika saya menyerahkan diri pada Yesus, tidak diartikan bahwa saya itu tunduk pada otoritas yang lebih tinggi pada saya, bukan. Tuhan nggak ingin itu. Ketika saya mau mengikut Yesus bukan berarti dia lebih tinggi maka saya karena rendah saya harus ikut. Hormat, saya jalani, siap Tuhan, siap. Kayak prajurit di tentara, selalu siap, tapi jalan enggak, belum tentu. Tetapi sebuah kesukarelaan, sebuah pengorbanan diri kita untuk memberi kuasa yang kita miliki ini kepada kuasa yang namanya Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita seringkali mensalah tafsirkan, mensalah artikan bahwa penyerahan diri itu berarti kehampaan kehendak. Enggak. Tuhan tidak pernah menghilangkan kehendak kita. Tuhan tidak pernah mempermainkan kehendak kita. Tetapi Tuhan ingin kehendak kita itu ditundukkan kepada satu kuasa yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Tidak pernah membuat kita itu kemudian salah. Mari, kehampaan kehendak kita itu bukan karena ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, bukan. Tapi dengan kesadaran penuh bahwa kita menekan ego kita supaya ego Tuhan itu bekerja secara leluasa dalam hidup kita. Saudara, kekhawatiran seringkali mengaburkan fokus kita, jujur. Bukannya saudara, termasuk saya. Kekhawatiran ini dan kekhawatiran itu, kekhawatiran tentang masa depan anak-anak kita, kekhawatiran tentang masa depan pekerjaan kita, apapun. Kekhawatiran kesehatan kita. Seringkali mengaburkan fokus hidup kita. Kekhawatiran acap kali meragukan kita untuk berserah total kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, baik saudara yang hadir di tempat ini maupun melalui acara live, tidak sedikit halangan kita untuk mengiring Yesus, bukan? Tidak sedikit untuk kita kemudian bergumul hari lepas hari. Dan itulah artinya mengiring Yesus. 3 gambaran ini mengingatkan satu hal, yaitu penyerahan diri yang separuh hati. Saudara, kisah respon 3 orang itu atas panggilan Yesus mengingatkan kita
kepada perkataan seorang pendeta, Louis Giglio, bahwa tidaklah mengejutkan bahwa mengikut Yesus itu sangat mahal. Semua hal terbaik dalam hidup selalu demikian. Kalau kita rasa ini yang terbaik, maka itu harus kita bayar dengan mahal. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. 12 murid sudah melakukan itu. Tanda petik kecuali Yudas yang nanti akan digantikan oleh Matias. Banyak kaum martir, bapak-bapak gereja sudah melakukan itu. Terlalu mahal. Mungkin ada sebagian kita mengatakan terlalu berkelebihan kau lakukan itu. Terlalu radikal, ngapain? Bukankah kita cukup gak terlalu fanatik, gak usah fanatik lah sama agama. Tapi ada satu dorongan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka yang memahaminya, mereka yang merasakan ada satu kuasa yang menarik mereka untuk keluar dari dunia menuju kepada kuasa Kristus. Dari kuasa atau kekuatan atau tarikan dunia kepada tarikan yang disebut kuasa Yesus, tawaran Yesus, persuasif daripada Yesus. Mereka yang merasakan. Dan itulah sebuah kebahagiaan, sukacita ketika mereka kemudian melangkah dan memutuskan, saya mau ikut Tuhan. Apapun yang akan harus saya hadapi. Ketika mereka taat, ketika mereka menyerahkan diri, walaupun tidak berarti hidup ini lancar, hidup ini kemudian enak, tenang, tidak ada badai. Tidak. Walaupun badai tetap berlalu, walaupun badai tetap berjalan dalam hidup kita, tetap ada di depan kita. Tapi kebahagiaan, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus tidak kemudian bisa mengabaikan akan kesulitan-kesulitan hidup ini. Atau boleh katakan kemudian seolah-olah kebahagiaan itu kemudian sirna karena kesulitan itu. Mari kita lihat sebuah kisah Michelle Miliarty Van Tansen. Silakan videonya. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Nama saya Michelle, umur saya 29 tahun. Saya tinggal di Singapura. Saya sudah 3 tahun ini dibimbing oleh Pastor Jason Ong dan Pastor Judith Halim. Saya dari dulu adalah seorang yang gembira, girang, dan juga ceria. Dari kecil hingga dewasa, saya tidak pernah mengalami suatu pergumulan yang sangat berat. Saya seharusnya menikah tanggal 18 April 2020 kemarin. Semua persiapan pernikahan sudah matang, baju wedding sudah ada, cincin sudah ada, foto wedding sudah ada, hotel sudah dibayar, rumah sudah siap, undangan pun telah disebar. Karena COVID-19, pernikahan saya di Singapura terpaksa harus dibatalkan oleh pemerintah di Singapura. Saya pikir batalnya pernikahan saya di April ini berarti saya hanya akan bisa menikah di Desember akhir tahun. Tetapi pada tanggal 6 Juni 2020, sesuatu yang sangat berat menimpa hidup saya. Tunangan saya yang sangat terkasih meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil. Saat itu, papa tunangan saya terus-menerus menyatakan kepada saya bahwa benar tunangan saya sudah tiada. Saya sekejap langsung jatuh ke lantai. Saya langsung menuju ke rumah orang tua tunangan saya dengan penuh tangisan. Sampainya di sana, papa tunangan saya memberikan satu kantong plastik besar transparan yang isinya semua barang-barang tunangan saya dari mobil. Melihat semua barang-barang itu, saya langsung tergeletak jatuh ke lantai lagi. Tunangan saya yang terkasih selama 4,5 tahun lenyap begitu saja dalam sekejap. Semua impian saya musnah dan seluruh kehidupan saya hancur lebur di depan mata saya. Saya rasanya benar-benar hanya mau mati saja. Suatu hari, saya dengar khotbahnya Pastor Jason dan Pastor Judith bahwa memperoleh kebahagiaan di tengah-tengah kesulitan bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Kebahagiaan adalah suatu keputusan mutlak yang harus kita ambil, di mana kita memutuskan untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kebahagiaan bisa terjadi pada saat kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan menerima bagian dan porsi kita masing-masing. Setelah itu, saya merasakan sesuatu yang dahsyat terjadi dari dalam diri saya.
Dari dalam tubuh saya rasanya seperti ada aliran-aliran air hidup yang mengalir dan keluar dari dalam diriku. Ini sangat tidak masuk akal karena saya melihat situasi dan kondisi hidup saya tidak pernah berubah, tetapi sesuatu berubah di dalam hati saya dan saya merasakan sukacita yang supranatural. Tiba-tiba saya merasa penuh dengan damai dan saya bisa tersenyum. Suatu senyuman yang benar-benar datang dari dalam lubuk hati saya. Sekarang, saya mulai menata lagi kehidupan saya yang baru dengan kekuatan dan pimpinan Tuhan. Saya lanjut sekolah lagi di Singapore Bible College in Singapore, mengambil jurusan Masters of Counseling, agar saya bisa dipakai Tuhan untuk membantu lebih banyak orang lagi ke depannya. Terima kasih banyak semuanya. God bless you. Saudara, penyerahan diri yang seutuhnya kepada Allah membutuhkan mata yang dibukakan. Tidak sekedar kita boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk juga percaya pada saat hidup kita menghadapi kesulitan. Saat perjalanan di depan kita itu begitu kelam, kita tidak tahu bagaimana harus kita hadapi. Dan itulah yang namanya penyerahan yang tidak separuh hati. Dia ingin kita mengasihinya. Dia ingin kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Sebagai sebuah hasil pengenalan kepada Allah yang dahsyat. Kalau kita berkata bahwa saya mengenal Allah tapi hidupmu gak pernah menyerahkan diri, maka sesungguhnya itu adalah sebuah hal yang berkontradiksi dalam hidup kita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Sebagai sebuah refleksi dari iman kita pada pagi hari ini, mari kita ucapkan satu frasa demi satu frasa dalam pengakuan iman rasuli kita dengan satu komitmen. Tidak ada sekedar saya percaya kepada Allah. Allah yang bagaimana engkau percayai? Mari kita lakukan kredo kita dengan sebuah pemahaman yang lebih baik. Mari dengan gereja di segala abad, segala waktu kita memberikan pengakuan yang sungguh-sungguh dari hati dan otak kita. Berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal.